Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Gerlani Tuasari di channel yang membahas tentang mata kuliah saya di semester 3 yang saya tawar, yaitu Administrasi Gereja Baru. Yang dimana saya sudah menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan dimensi dalam administrasi gereja baru. Nah, sekarang teman-teman, dalam video kali ini saya akan mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita dalam pembahasan administrasi gereja baru, karena dalam video ini saya akan membuat saya akan merangkumkan segala dimensi-dimensi yang terdapat dalam administrasi gereja baru dalam satu video. Nah, akhirnya teman-teman senantiasa untuk selalu stay dan tidak bosan untuk melihat wajah saya dan juga mendengar suara saya. Ya teman-teman, penuh semangat dalam mengikuti video saya kali ini. Nah teman-teman, ya seperti yang saya jelaskan di video pertama saya, yaitu tentang bahwa administrasi gereja baru itu adalah sebuah proses kegiatan penyelenggaraan teman-teman yang dilakukan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan teman-teman. Ya, yang diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, ya, dan juga pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan teman-teman. Nah, dalam administrasi gereja baru sendiri teman-teman, saya sudah jelaskan bahwa ada ada 6 dimensi yang harus kita ketahui demi keberlangsungan administrasi gereja baru teman-teman. Itu dimensi yang pertama adalah Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, sekarang saya hanya akan mengulang apa yang saya bahas di video-video saya sebelumnya. Nah, di dimensi pertama ini yaitu Alkitab, teologi, dan doktrin, yang dimana poin pentingnya di sini adalah Alkitab, teologi, dan doktrin. Ya, berbicara soal Alkitab teman-teman, ya mungkin kita dapat menyimpulkan isinya, bukan untuk membaca Alkitab itu bukan untuk menyimpulkan isinya teman-teman, atau bentuk-bentuk ajarannya yang hendak dicocokkan satu dengan yang lain, yang dimana tetapi kita harus mempelajari Alkitab itu agar kita dapat menghayati perbuatan dan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita wujudkan dalam perbuatan dan tindakan kita, perbuatan dan perkataan kita teman-teman. Ya, sehubungan dengan itu Alkitab sendiri memberikan pembaruan, ya, memberikan pembaruan seperti pada Markus 2 ayat 21 sampai 22, yang dimana firman Tuhan berkata demikian, tidak seorang pun yang menambalkan kain yang belum susut pada baju tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Nah, yang baru mencabik tua, lalu makin besar koyaknya. Nah, demikian juga tidak seorang pun mengisikan air anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan menggoyahkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya sama-sama terbuang, gitu teman-teman. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan di dalam kantong baru pula. Dari ayat tersebut teman-teman, kita menunjukkan bahwa bagaimana Yesus sebagai kepala gereja berupaya untuk memberikan pengertian dan pemahaman bahwa hendaknya dalam perubahan-perubahan gereja itu harus menuju yang lebih baik. Nah teman-teman, sebagai kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu teologi, dimana sebagai orang Kristen pastinya kita sudah mengetahui apa itu teologi, yaitu secara definisi universal bahwa teologi adalah ilmu Tuhan, yang dimana gereja tidak dapat berdiri sendiri tanpa teologi. Seperti dua sisi mata uang, sudah berulang kali saya jelaskan, gereja memiliki tujuan sebagai untuk memuliakan Allah, sedangkan teologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang Allah. Keduanya berfokus kepada satu objek, yaitu Allah sendiri. Ya teman-teman, dengan begitu teologi sangat berperan penting dalam lingkungan gereja, dan menjadi dasar utama dan menjadi dalam membangun gereja secara universal maupun secara lokal. Peran teologi yang menjadi dasar bagi pemimpin gereja. Nah itu teman-teman, jadi
pemimpin-pemimpin sekarang masa kini, pemimpin gereja masa kini atau pemimpin-pemimpin gereja yang di masa yang akan datang haruslah hendaknya menjadikan teologi itu sebagai landasan-landasan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, berbicara masalah doktrin teman-teman, saya berbicara sekarang juga adalah doktrin. Saya sudah jelaskan bahwa segala pengetahuan di dunia ini bermula dari doktrin teman-teman. Bahasa sudah semua kata-kata yang kita gunakan dalam berkomunikasi adalah doktrin yang kita terima dari orang tua dan juga lingkungan kita. Demikian juga dengan tradisi yang kita anut sekarang atau yang melekat dalam diri kita, itu semua adalah doktrin teman-teman. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa doktrin ini adalah pengajaran yang sifatnya adalah mengajarkan tentang konsep-konsep yang didasarkan pada Alkitab sendiri, yaitu konsep-konsep tentang Alkitab, Allah, manusia, Roh Kudus, gereja, dan akhir zaman. Dengan demikian, doktrin sangat berperan penting dalam keberlangsungan administrasi gereja baru, yang dimana doktrin berperan penting sebagai ajaran untuk membangun iman jemaat dengan menambah pemahaman mereka tentang konsep-konsep dasar iman Kristen. Ya, itulah tadi teman-teman ya, dimensi pertama yaitu kebijakan gereja. Nah, berbicara soal dimensi kedua yaitu kebijakan gereja teman-teman, saya sudah jelaskan di video sebelumnya, di video yang kedua saya itu, yaitu bahwa kebijakan gereja itu adalah keputusan adil yang berasal dari aspirasi jemaat dan aspirasi pejabat-pejabat gereja dalam menetapkan sesuatu, entah itu kebutuhan dalam gereja atau masalah-masalah yang timbul dalam gereja. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan sendiri adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Nah teman-teman, masalah yang sering muncul itu dalam gereja yaitu masalah berlawanan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin gereja. Ialah sesuai dengan pengamatan saya, masalah-masalah itu yaitu sering sekali membatasi jemaatnya untuk beribadah tatap muka dalam gedung gereja padahal sudah melakukan vaksinasi seperti yang sudah ditetapkan oleh pemimpin gereja dan juga pemimpin-pemimpin negara teman-teman. Nah, itulah sebabnya saya berani bahwa pemimpin-pemimpin sekarang kurang mengambil kebijakan dengan mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan apa yang masyarakatnya butuhkan. Ya, seperti itu. Dan di sini seperti yang kita ketahui juga bahwa fungsi kebijakan gereja sebenarnya yang ditetapkan oleh pimpinan itu yaitu untuk mencari jalan keluar permasalahan, kebutuhan dan sesuai kebutuhan dan juga aspirasi jemaat. Nah, di sini juga karena saya menekankan di sini kurangnya kebijakan gereja dalam menanggapi permasalahan di mana yang sekarang kita mendapatkan suatu masalah yang besar yaitu pandemi virus COVID-19, yang dimana aspirasi jemaatlah yang harus dilayani terlebih dahulu agar tak ada kesalahpahaman antara jemaat dan pejabat gereja teman-teman. Tetapi menurut pengamatan saya yang saya lihat di beberapa gereja, bahwa pejabat gereja itu seringkali mengambil keputusan dan aspirasi mereka sendiri, ya, sehingga membuat para jemaat merasa dilema dan merasa dibatasi seperti itu teman-teman. Ini yang membuat ini mengambil kebijakan-kebijakan seperti ini itu pasti dilandasi dengan suatu alasan teman-teman, yaitu keegoisan. Menurut saya keegoisan itu menjadikan pemimpin maupun saya sendiri juga membuat kebijakan yang seharusnya dapat diterima oleh setiap orang dan itu telah menjadi omong kosong belaka teman-teman. Maksudnya kita selalu pegang keegoisan kita ini berdiam dalam diri kita sehingga membuat kita tidak melihat apa
yang dibutuhkan dengan lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Ya, begitu teman-teman. Dan sini saya membuat suatu saran untuk bagi kita calon pemimpin ke depannya, yaitu yang mana kita sebagai calon para pemimpin gereja masa kini ataupun sebagai calon pendeta ya nanti, marilah kita membuat satu kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan jemaat, jasmani dan spiritualitas jemaat nantinya dengan baik, bijak, dan bukan untuk kepentingan pribadi teman-teman, melainkan untuk kepentingan kita bersama. Nah teman-teman, itulah dimensi yang kedua ya sedikit saya bisa jelaskan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu dimensi ketiga, dimana berbicara masalah manajemen dan juga manajemen dan kepemimpinan gereja. Ya, berbicara masalah kepemimpinan atau leadership teman-teman selalu berkaitan dengan seseorang yang dapat memberikan pengaruh bagi perilaku orang lain guna mencapai suatu tujuan teman-teman. Dengan kekuasaan, dengan kekuasaan pemimpin itu dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku terhadap bawahannya, perilaku pribadi bawahannya. Nah, salah seorang ahli berpendapat yaitu Kader Rusman ya, dia juga mengisikan pendapatnya mengenai hal ini, yang dimana dia memberikan kepemimpinan ini dapat menjadi 3 segmen. Yang pertama itu saya sudah menjelaskan, yaitu self leadership, dan juga team leadership dan organizational leadership. Nah teman-teman, ya jadi sebenarnya seorang pemimpin itu, fungsi seorang pemimpin itu dikenal dengan istilah team leader atau pemimpin tim, yang dimana seorang pemimpin itu harus bersedia untuk harus mengerti apa yang menjadi tanggung jawab bawaannya dan juga memahami kondisi bawaannya, dan juga bersedia untuk mengorbankan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikul oleh seorang pemimpin tersebut. Juga mempunyai komitmen untuk membuat setiap bawahannya mengembangkan kapasitas diri mereka masing-masing sehingga dapat menciptakan prestasi tertinggi yang dapat diraih. Nah, ya, mari kita melihat bagaimana berbicara soal kepemimpinan, khususnya kita sebagai orang Kristen. Marilah kita belajar dari gaya-gaya kepemimpinan Yesus, yang dimana ciri-ciri kepemimpinan Yesus itu semasa hidupnya, dan juga yang dimana dia mempengaruhi dan menularkan visi serta misi kepada murid-muridnya dan pengikutnya teman-teman, sehingga dengan mudah para murid dan juga pengikut Yesus itu terpengaruh oleh perkataan Yesus sendiri. Sebenarnya kita harus mencintai kepemimpinan Yesus, gaya kepemimpinan Yesus itu, karena gaya kepemimpinan Yesus tidak menjadi seorang pemimpin yang otoriter teman-teman, melainkan pemimpin dengan kasih, kerendahan hati, integritas, serta berhati hamba. Nah itulah poin inti dari seorang pemimpin. Dan ini pelajaran untuk kita, bagi teman-teman semua, khususnya saya juga, bagaimana kita mau menilai seorang yang layak untuk menjadi seorang pemimpin, yang layak untuk membawa kita untuk menuju jalan yang kedamai sejahtera gitu. Ya. Oleh sebab itu teman-teman, bagi pemimpin gereja masa kini dituntut untuk memiliki pokok pengajaran yang membawa orang yang dipimpin kepada pertobatan. Jadi seseorang pemimpin Kristen masa kini harus mempunyai prinsip dalam kepemimpinan, yakni membebaskan dan mengubah orang yang dipimpin dari belenggu dan dosa dan membawa kepada keselamatan kekal, sebagaimana yang tergambar dalam pribadi Yesus. Selain memiliki kasih, seorang pemimpin Kristen harus memiliki kerendahan hati, sebagaimana teladan yang Yesus berikan, di mana ia adalah sosok pemimpin yang sangat rendah hati teman-teman. Dari kerendahan hati dapat terpancar sikap peka terhadap kebutuhan orang lain, serta kemauan untuk menolong, yang pada akhirnya ada kepedulian dalam diri kita seorang pemimpin
Kristen atau seorang pemimpin yang mengikuti gaya kepemimpinan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, keteladanan kepemimpinan Yesus sendiri ya antara lain itu ada yang pertama adalah kerohanian dalam memimpin. Dalam kerohanian itu Yesus memimpin yang tekun dalam berdoa, tekun membaca kitab suci dan juga serta memberikan Injil, memberitakan Injil, teman-teman. Dan juga Yesus juga adalah pemimpin yang menekankan serta menunjukkan kasih dalam memimpin. Kemudian ia memiliki sikap yang rendah hati sehingga layak menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin gereja masa kini. Nah, teman-teman, itulah sedikit yang saya bisa sampaikan mengenai dimensi ketiga itu, yaitu manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, sekarang saya akan membahas lagi dimensi yang keempat, yaitu budaya dan organisasi. Nah, teman-teman, ya, budaya organisasi selalu memainkan peranan yang cukup penting, teman-teman, dalam kehidupan kelompoknya. Ya, salah satunya adalah menciptakan jati diri sebuah institusi atau sebuah kelompok demi perkembangan dan pertumbuhan gereja-gereja juga terhitung begitu cepat, teman-teman. Ya, maksudnya dalam kondisi sekarang masa kini ini, gereja masa kini, perkembangan dan pertumbuhan itu juga terhitung begitu cepat dengan kondisi jemaat yang semakin plural atau banyak budaya seperti itu, di mana banyak gereja-gereja dipengaruhi dan dipenuhi oleh unsur-unsur budaya organisasi atau budaya organisasi lain, di mana gereja-gereja masa kini sangat terbuka dengan kepelbagaian budaya yang ada di Indonesia dan bahkan budaya global, contohnya seperti budaya barat seperti itu. Nah, saat ini teman-teman mungkin telah banyak pihak yang menyadari bahwa di dalam gereja, dalam organisasi gereja ada kepelbagaian kebudayaan tersebut, dalam ada dampak dalam kepelbagaian kebudayaan tersebut, teman-teman, dalam budaya organisasi gereja. Hal ini terlihat di dalam gereja-gereja karena seringkali konflik-konflik yang terjadi itu disebabkan oleh perbedaan dan ketidakpahaman akan nilai-nilai individu itu atau suatu kelompok tersebut, teman-teman. Nah, jadi jika kita melihat dari tujuannya, budaya organisasi itu sangat penting, teman-teman, untuk digunakan untuk berpikir, bertindak, dan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perkembangan di masa depan sebuah organisasi atau komunitas dalam menghadapi tantangan maupun perubahan yang makin kompleks, teman-teman. Ya, gereja sebagai institusi masyarakat, teman-teman, juga harus mempunyai budaya organisasi yang kuat. Ya, karena dari berbagai fungsi yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwa budaya organisasi akan memperkuat jati diri dan nilai-nilai yang dianut seorang pelayan, pekerja atau anggota, dan juga tercipta ikatan pekerjaan pelayanan dengan gereja sebagai institusi, itu dengan membantu gereja agar lebih stabil sebagai suatu sistem sosial. Dan juga budaya ini sangat berpengaruh dan juga sangat membantu dan membentuk sikap serta perilaku anggota komunitas gereja. Nah, teman-teman, mungkin saya akan mengulangi apa saja fungsi-fungsi dari budaya tersebut. Ya, saya mengambil satu pandangan dari para ahli, teman-teman, yaitu Robbins, yang mengklasifikasikan beberapa fungsi penting budaya organisasi. Yaitu yang pertama, berperan sebagai penentu atau penentu batas-batas, yang artinya budaya menciptakan perbedaan yang membuat komunitas itu menjadi unik dan membedakan dengan komunitas-komunitas lainnya. Nah, yang kedua, identitas budaya memuat rasa identitas suatu komunitas, teman-teman. Nah, yang ketiga, komitmen kebudayaan adalah komitmen kebudayaan yang dimana memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dan lebih luas daripada kepentingan dari individu dan juga yang keempat, yaitu stabilitas budaya, di mana stabilitas budaya ini berfungsi untuk meningkatkan stabilitas sistem sosial
karena budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan anggota organisasi. Dan yang kelima teman-teman, poin yang kelima, yang dimana klasifikasi dari Robbins ini beberapa fungsi penting dari budaya organisasi. Dan ini poin yang kelima adalah budaya, yang dimana budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku anggotanya teman-teman. Nah, seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan dalam mengenai budaya dan organisasi ini teman-teman. Nah, budaya juga ini tidak terlepas teman-teman. Budaya ini selalu terikat macam tidak ada seorang pun yang di dunia ini bisa melepaskan dirinya dari budaya tersebut teman-teman. Budaya itu seakan-akan kodrat manusia, dari lahir kita sudah dikemukakan dengan dihadapkan dengan budaya-budaya atau budaya-budaya orang tua kita atau orang yang melampaui dahulu kita, sehingga itu yang harus kita terapkan sampai sekarang hingga menjadi budaya yang selalu melekat dalam diri kita. Nah teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai budaya dan organisasi ini. Dan sekarang saya akan kita masuk dalam dimensi yang kelima, yaitu ekologi teman-teman. Ya, seperti di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada teman-teman bahwa ekologi itu pertama kali dimunculkan oleh Ernest Haeckel, yang dimana dia seorang murid Darwin pada tahun 1866 teman-teman, yang dimana keseluruhan organisasi atau pola hubungan antara organisasi dan lingkungannya. Juga ekologi berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos, yang dimana secara harfiah kalau kita mau definisikan yaitu dalam bahasa Indonesia yaitu rumah dan juga pengetahuan. Tetapi teman-teman, ekologi dalam administrasi itu berbeda. Artinya ekologi tidak hanya membahas mengenai pendekatan bagaimana relasi gereja dengan alam, tidak, tetapi bagaimana di sini menekankan bahwa bagaimana relasi gereja untuk membangun lingkungan masyarakat ataupun yang berada di sekitarnya teman-teman, tetapi tanda kutip bukan alam. Ya, di sini teman-teman ada tiga aspek yang menjadi domain kepublikan gereja masa kini teman-teman, yang dimana itu adalah civil society atau yang bahasa Indonesia kan, atau yang disebut dengan warga sipil. Nah, hubungan antara warga sipil dan juga gereja ini, ya ini teman-teman, mereka sama-sama berada dalam dunia, dan juga gereja berada di tengah-tengah masyarakat teman-teman, berada di tengah masyarakat. Artinya gereja tidak dapat terpisah dari masyarakat. Karena itu gereja harus menjalankan oleh karena itu gereja berada di tengah lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu gereja juga harus menjalankan tugasnya yang religius murni teman-teman, yang artinya gereja sekaligus juga untuk sebagai bagian dari masyarakat, yang dimana tugas gereja itu untuk ikut terlibat dalam upaya mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di sekitarnya. Nah teman-teman, poin yang kedua yaitu government atau pemerintah. Ya, gereja juga membutuhkan pemerintah teman-teman untuk mengatur kehidupan manusia bersama suatu tempat agar terciptanya keteraturan dan kestabilan teman-teman. Nah itu ya, poin yang ketiga yaitu corporate, yaitu usaha-usaha. Gereja juga harus memiliki usaha-usaha teman-teman, maksudnya usaha-usaha dalam melestarikan lingkungan sekitarnya, yang dimana panggilan gereja, yang dimana dia merealisasikan panggilan gereja itu untuk membangun kesadaran warga jemaatnya bahwa kelestarian dan kesinambungan alam itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis teman-teman, tidak.
dan juga gereja harus mengingatkan warganya bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihargai dengan memelihara dan melestarikannya. Nah, itu yang menjadi domain kepublikan bagi gereja masa kini, bagi administrasi gereja baru. Nah, yang kedua juga teman-teman, dalam ekologi administrasi gereja baru juga dikelilingi dengan pengaruh-pengaruh teman-teman. Contohnya yang pertama itu adalah hukum, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yang dimana hukum dapat mencegah terjadinya kekerasan atau kriminal yang terjadi dalam lingkungan gereja teman-teman. Dan yang kedua itu adalah politik. Ya, banyak orang teman-teman menganggap bahwa politik itu kotor teman-teman, politik itu jahat. Tapi sebenarnya tidak seperti itu teman-teman. Di sini yang saya maksudkan bahwa politik dapat menumbuhkan ruang bagi gereja teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung terciptanya politik yang sehat dalam kehidupan bangsa, demi mencapai kebaikan bersama, damai, mencapai masyarakat yang sejahtera. Nah itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih berpikir bahwa politik itu kotor, ya lebih baik hilangkan teman-teman ya. Dan poin yang ketiga teman-teman yaitu sosial. Sosial sendiri teman-teman mengapa penting dalam administrasi gereja baru, karena administrasi gereja atau kelembagaan gereja itu berhubungan langsung dengan manusia teman-teman, yang dimana manusia merupakan tujuan pokok dari setiap upaya pembangunan teman-teman. Selain itu juga manusia adalah subjek dari pembangunan tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa manusia ini adalah korban dari pembangunan. Ya, karena itu manusia berhubungan langsung dengan pembangunan, khususnya pembangunan gereja. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan poin yang keempat yaitu budaya. Poin berapa? Ya, poin yang kelima yaitu budaya. Poin yang keempat yaitu budaya. Sorry teman-teman, saya agak sedih soalnya belum makan, kasihan lapar. Oke. Ya. Yang poin yang keempat teman-teman yaitu budaya. Ya. Jadi mengapa budaya berpengaruh dalam lingkungan gereja teman-teman? Ya karena gereja juga perlu membangun budaya organisasinya teman-teman, di mana bertujuan untuk menciptakan jati diri yang baru dalam menghadapi konteks yang baru, yaitu budaya globalisasi dan modernisasi. Nah itu teman-teman. Dan poin yang kelima teman-teman yaitu ekonomi. Ekonomi ini banyak sekali masalah-masalah ekonomi yang terdapat dalam gereja teman-teman. Untuk itu gereja perlu tampil untuk membantu masyarakatnya teman-teman, supaya bisa mendefinisikan dirinya sebagai agen pembaharu yang mampu membebaskan masalah-masalah yang melanda masyarakatnya. Jadi begitu teman-teman, itu adalah pengaruh ekonomi sebenarnya bagi lingkungan gereja. Nah yang keenam itu adalah ICTS. Nah teman-teman, dengan melihat kondisi sekarang teman-teman di dunia di era digitalisasi, semua serba online teman-teman, dimana ICTS juga memberikan ruang untuk gereja agar dapat mudah mendapatkan informasi perkembangan yang terjadi khususnya di era digitalisasi, khususnya di era digitalisasi sekarang teman-teman, yang dimana gereja dituntut untuk mengikuti kemajuan teknologi untuk dapat mempermudah aktivitas gereja. Nah teman-teman, ya ada dimensi yang terakhir, itu tadi yang saya sampaikan mengenai dimensi ekologi. Dan sekarang saya akan membahas dimensi yang terakhir teman-teman, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Tapi teman-teman, ini ya sudah saya dapat teman-teman. Ya baik, ya saya akan lanjut berbicara soal evaluasi teman-teman, yaitu dimensi yang keenam dalam administrasi gereja baru. Evaluasi ini sendiri untuk tidak terlepas dari untuk membangun
itu evaluasi teman-teman. Administrasi gereja baru itu sebenarnya membangun dua paradigma teman-teman. Minta maaf, saya agak sedikit ya grogi lah ya. Baik ya, kita lanjut ya dalam dimensi evaluasi ya. Baik teman-teman, sebenarnya saya seperti itu teman-teman untuk mempersingkat waktu agar ya teman-teman tahu lah ya. Jadi ya, teman-teman berbicara soal evaluasi kinerja administrasi gereja baru untuk yang dimana administrasi gereja baru sendiri untuk membangun satu evaluasi tersebut, dia juga menyusun prinsip-prinsip atau landasan mereka, prinsip-prinsip dasar yang menjadikan landasan dalam proses evaluasi tersebut, yang dimana prinsip tersebut ada terbagi beberapa poin. Yang pertama itu Alkitab. Saya sudah jelaskan, berulang kali saya jelaskan dalam video bahwa Alkitab adalah Alkitab, kitab suci orang Kristen, sebagai landasannya kita sebagai umat Kristen untuk melakukan sesuatu dan juga untuk bertindak. Nah, poin yang kedua itu adalah doktrin, yang dimana bertugas untuk bagi pemimpin-pemimpin gereja untuk memberikan pengajaran-pengajaran sesuai dengan pengajaran kepada jemaatnya sesuai dengan dasar-dasar iman Kristen. Nah, di sini juga ada teologi. Kenapa dimasukkan dalam prinsip-prinsip dasar? Karena teologi itu sangat berkaitan langsung dengan gereja, dimanapun ataupun itu masalah-masalah yang ada terdapat dalam gereja itu semua bersangkutan dari teologi teman-teman. Karena dua-duanya karena gereja itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa dasar-dasar teologi teman-teman. Nah, yang keempat itu adalah prinsip dasar administrasi gereja baru dalam membangun evaluasi itu adalah filsafat teman-teman. Ya, berbicara soal filsafat teman-teman, artinya filsafat itu definisi umumnya adalah ilmu kebijaksanaan teman-teman. Jadi mengapa dimasukkan dalam prinsip-prinsip dalam proses pembangunan evaluasi administrasi gereja baru, yaitu untuk dapat membantu kita agar lebih mudah menganalisa atau menganalisis bahan evaluasi bahan evaluasi kita secara teliti teman-teman, dan juga serta dapat menumbuhkan atau membangun perbandingan sebagai bahan pertimbangan kita, bahan pertemuan evaluasi kita, dan juga menjadi pelajaran ketika kita melakukan suatu proses kerja berikutnya. Ya, dan yang terakhir yaitu ada teori. Dimana teori di sini disiplin, dimana kita dapat melibatkan berbagai macam teori-teori atau pandangan-pandangan yang dicetuskan oleh para ahli sebagai landasan kita untuk proses evaluasi. Nah, teman-teman, di sini dengan demikian prinsip-prinsip kepemimpinan gereja baru bukanlah sebuah pemodelan teman-teman, bukanlah sebuah pemodelan gereja yang baru, tetapi sebuah model gereja yang diperbarui oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Landasan dari kalimat ini yaitu Ibrani 3 ayat 8 teman-teman. Nah, prinsip administrasi gereja baru juga diilhami teman-teman, diilhami oleh kebenaran Allah di dalam sumber-sumber kebenaran, yakni sumber-sumber kebenaran yakni itu Alkitab. Ya, landasannya terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan juga berbagai kebenaran-kebenaran, berbagai tulisan-tulisan yang dimana terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ya, dan ide-ide individual, mana landasannya ini ada dalam kitab Ibrani 8 ayat 10 sampai 11 teman-teman. Nah, prinsip administrasi gereja baru teman-teman merupakan segala aktivitas kelembagaan gereja, yang sifatnya dapat berubah-ubah. Kita bisa lihat dalam Roma 12 ayat 2 teman-teman. Nah,
administrasi gereja baru bekerja berdasarkan hukum atau prinsip teman-teman, yakni mengajarkan apa yang Yesus kerjakan dan Roh Kudus. Apa yang Yesus kerjakan dan juga Roh Kudus teman-teman. Kita bisa lihat juga di kitab Yohanes 14 ayat 12 sampai 11. Nah, teman-teman, ya dengan demikian administrasi gereja baru adalah suatu upaya bersama sistematis dan juga komprehensif membawa orang mencari Yesus. Di sini landasannya di kitab Yohanes 12 ayat 21. Nah, teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan yang saya rangkumkan dari berbagai dimensi, dari beberapa dimensi tadi. Ya, kiranya ini berguna bagi teman-teman untuk menambah wawasan teman-teman dalam untuk menganalisis keadaan-keadaan yang ada di gereja teman-teman. Nah, kiranya saya mohon maaf apa ketika ada pengungkapan kata dan kalimat yang salah atau yang tidak enak di hati teman-teman, tidak berkenan di hati teman-teman, kiranya dapat dimaafkan. Saya hanya manusia biasa, walaupun prinsip saya itu walaupun galau tetap bahagia. Nah, demikian dari saya teman-teman. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah telah menonton video saya. Jangan lupa like and comment. Ya, demikian teman-teman. Salam bahagia dan juga salam AGB.